Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi remaja. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Grace Jessie Angelin dengan NIM F131200044. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Atau emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Contoh dari emosi positif adalah antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Untuk emosi negatif, contohnya adalah kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Untuk emosi awal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu emosi primer, emosi sadar diri, dan emosi sadar diri orang lain. Emosi primer memiliki ciri-ciri, yaitu dimiliki manusia dan binatang, diekspresikan dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi. Contohnya adalah terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Yang kedua adalah emosi sadar diri. Ciri-ciri dari emosi sadar diri adalah memerlukan kewaspadaan diri yang melibatkan kesadaran dan rasa keakuan. Rasa cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah. Biasanya ini anak-anak di umur 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya ada emosi sadar diri orang lain. Melibatkan reaksi-reaksi emosional orang lain ketika emosi tersebut muncul. Contohnya adalah malu, menyesal, rasa bersalah, dan bangga. Perkenalkan, nama saya Oriantika Chandasari, NIM F131200092. Keadaan emosi remaja. Remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, masa di mana ketegangan emosi meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Remaja biasanya mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Faktor biologis dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Faktor biologisnya merupakan salah satu masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi. Contohnya batang otak, hipokampus, dan amigdala. Kalau faktor lingkungan, emosi-emosi ini yang biasanya dialami oleh remaja tidak akan pernah terlepas dari peranan lingkungan di sekitarnya, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contohnya relasi sosial, keluarga, pertemanan, dan budaya. Hai, saya Fulana Nida Ayu, NIM F131200129. Masa remaja awal, biasanya masa ini terkadang membuat remaja menjalani masa tekanan. Walaupun tidak semua remaja mengalami ketidakstabilan sebagai konsekuensi penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan sosial baru. Adapun tahap perkembangan emosi pada remaja awal. Masa remaja adalah masa yang menantang dan unik bagi anak-anak. Mereka akan mengalami perkembangan emosional dan instan dan menjalani proses pendewasaan diri. Terkadang, anak remaja mungkin akan bertanya pada dirinya, apakah aku normal? Apakah aku bisa berbaur dengan orang lain? Atau siapakah diriku sebenarnya? Ditambah lagi, perubahan fisik yang disebabkan pubertas juga dapat membuat anak remaja insecure. Inilah alasan mengapa Anda perlu memahami perkembangan emosi remaja supaya bisa menemani dan membimbing mereka dalam menghadapinya. Usia 11-12 tahun, anak remaja biasanya akan menghadapi perubahan fisik di awal masa pubertas. Perubahan fisik ini dapat membuat sebagian dari mereka merasa canggung dan insecure. Kondisi ini biasa membuat anak remaja hanya memikirkan dirinya sendiri
dan cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan teman sebaya. Tidak hanya itu, perkembangan emosi remaja di usia ini dapat membuat mereka tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dan perilakunya. 2. Perkembangan emosi remaja pada usia 13-14 tahun. Anak remaja pada usia 13-14 tahun umumnya cenderung lebih merasa sensitif terhadap masalah sosial, seperti sedang dikucilkan oleh teman-teman sebayanya di sekolah. Pada fase ini, emosi di dalam dirinya sedang bergejolak. Bisa jadi ia meluapkan rasa kesalnya dengan menutup pintu sekencang-kencangnya dan berteriak, ingin menyendiri dan menjaga jarak dengan orang tuanya. Ketiga, perkembangan emosi remaja pada usia 15-16 tahun. Anak remaja berusia 15-16 tahun dapat mulai mencari sensasi dengan melakukan hal-hal yang negatif seperti minum alkohol, mencoba obat-obatan terlarang, atau terlibat dalam seks bebas. Penting bagi orang tua untuk memantau mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut. Selain itu, anak remaja berusia 15-16 tahun mungkin juga bisa merasa stres tentang nilai ujiannya di sekolah dan hubungannya dengan teman atau pacar. Tambah lagi, mereka dapat menetapkan ekspektasi tinggi untuk diri sendiri. Keempat, perkembangan emosi remaja 17-21 tahun. Pada usia ini, fisik anak remaja sudah berkembang sepenuhnya. Mereka juga dianggap sudah bisa mengontrol diri agar tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Anak pun sudah dewasa. Mereka bisa membuat rencana strategis ke depan dengan kreatif dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Prioritas anak remaja di usia ini biasanya tertuju pada masa depan, seperti masuk ke perguruan tinggi favorit hingga bekerja. Jadi, 4 tadi itu tahap-tahapan perkembangan anak emosi remaja dari umur 11 tahun sampai 21 tahun. Perkembangan emosi pada masa remaja akhir. Biasanya remaja akhir memiliki emosi yang cenderung pemberontak. Individu akan memasuki masa-masa di mana terjadinya perubahan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, jadi menjadi tingkat yang lebih tinggi, membuat mereka memikirkan masa depan. Perkenalkan, nama saya Yusinta Oktaviana Intan Putri, NIM F131200155 dari kelompok 11. Perkembangan emosi menurut gender. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk merasakan semua emosi, mulai dari rasa cinta, suka, duka, hingga kemarahan. Kebanyakan pria lebih reaktif secara psikologis terhadap konflik dibandingkan wanita. Namun kedua gender terkadang memiliki perbedaan persepsi dan atribusi yang menghasilkan emosi dan intensitas manusia. Perkembangan emosi menurut gender. Laki-laki lebih mudah menunjukkan rasa marah. Laki-laki cenderung menyukai pertemanan berdampingan yang didasarkan oleh perilaku, aktivitas bersama seperti olahraga. Cinta, marah, duka adalah kemampuan yang dimiliki pria maupun wanita. Perempuan, rasa sedih, takut, dan rasa bersalah pada usia sekolah. Lebih menyukai pertemanan tatap muka yang didasarkan oleh perasaan. Cinta, marah, duka adalah kemampuan yang dimiliki oleh pria maupun wanita. Secara biologis dan psikologis, terdapat perbedaan antara pengelolaan emosi remaja laki-laki dan remaja perempuan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka akan terjadi perbedaan dalam cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dalam sebuah penelitian menunjukkan adanya perbedaan fungsi sosio-emosional pada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Remaja perempuan memiliki kemampuan sosio-emosional yang lebih tinggi daripada remaja laki-laki, khususnya pada regulasi diri dan kompetensi sosial.
Hal ini tidak lepas dari adanya peran pola asuh orang tua yang seringkali memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Adanya indikasi bahwa emosi dan regulasi yang dibentuk oleh pola asuh, sosialisasi, dan pendidikan. Peneliti menemukan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam mengekspresikan emosi, baik verbal maupun nonverbal. Sesuai dengan jenis kelaminnya, perbedaan jenis kelamin dalam mengekspresikan emosi dihubungkan dengan perbedaan dalam tujuan laki-laki dan perempuan mengontrol emosinya. Perempuan lebih mengekspresikan emosi dengan menjaga hubungan interpersonal serta membuat perempuan tampak lemah dan tidak berdaya. Sedangkan laki-laki lebih mengekspresikan marah dan bangga untuk mempertahankan dan menunjukkan dominasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih dapat melakukan regulasi terhadap emosi marah, penghinaan, dan jijik, sedangkan laki-laki pada emosi takut, sedih, dan cemas. Perkenalkan, nama saya Pavita Pratsyakumala dengan NIM F1312000158 akan menjelaskan tentang slide ke-9 dan ke-10. Slide ke-9, pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Emosi seseorang akan terpengaruh terhadap perilakunya. Contoh berikut ini menjelaskan bagaimana pengaruh tersebut. Yang pertama, dapat memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapainya. Yang kedua, dapat melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa putus asa. Yang ketiga, dapat menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan dapat juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Yang keempat, dapat mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang kelima, suasana emosional yang dialami individu semasa kecil dapat mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Selanjutnya, slide ke-10, yaitu kematangan emosi dapat terjadi pada akhir masa remaja. Jika tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, tetapi menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dan dengan cara yang lebih dapat diterima. Individu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain. Herlock menyatakan untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Dengan cara yang pertama, menceritakan berbagai masalah pribadi ke orang lain yang dapat dipercaya. Yang kedua, katarsis emosi adalah menyalurkan emosi dengan cara latihan fisik yang berat, bermain atau bekerja, tertawa atau menangis. Suasana lingkungan anak hendaknya betul-betul memberikan kesempatan kepada anak agar mereka dapat mengembangkan emosinya secara baik, sehingga diperoleh kematangan emosional. Perkembangan emosi yang baik akan berpengaruh terhadap hubungan interaksi, baik hubungan interaksi dengan dirinya sendiri maupun hubungan interaksi dirinya dengan lingkungannya. Dalam pengertian psikologis, seorang anak dikatakan matang emosinya apabila ia telah mencapai perkembangan yang khas sesuai dengan usianya. Untuk memiliki kematangan emosional, butuh waktu yang lama yang berasal dari berbagai pengalaman yang dilalui oleh anak. Sedangkan matang atau tidak matangnya emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor usia, sikap dan perilaku orang tua, dan kualitas interaksi sosial. Sekian penjelasan materi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.